kembali lagi bersama saya Fauzi Ahmad dan juga saya Arinda Putri dalam program Publik Bicara. Tentunya selama 60 menit ke depan mulai pukul 2 sampai dengan 3 sore nanti kami akan menyajikan beragam informasi menarik dan mungkin informasi-informasi ini juga berasal dari wilayah Anda, Publik Jawa Timur. Lagi anget-angetnya Fauzi buat ngomongin lepas masker, Betul tapi sekali. di ruang terbuka. Nah, ini memang menimbulkan pro dan kontra ya. Betul. Karena banyak yang bilang saya terlalu nyaman nih pakai masker, tapi ada yang bilang saya udah gerah pakai masker terlalu lama gitu. Kalau dari saya sendiri, Dinda, mungkin saya akan terus pakai masker gitu ya. Kenapa? Untuk menyembunyikan diri dari kekurangan diri. Kalau gitu bisa ya, walaupun sekarang udah lepas masker di ruang terbuka, vaksinasi booster itu harus dilengkapi kalau Betul. bisa. Selain untuk secara perjalanan juga untuk imunitas diri sendiri. Betul sekali, karena tentunya vaksin ini menjadi salah satu fondasi yang cukup kuat begitu ya, agar melindungi diri kita dari berbagai macam penyakit khususnya dari COVID-19, Adinda. Betul, seperti halnya informasi yang satu ini, Presiden Joko Widodo memberikan kelonggaran untuk tidak memakai masker di tempat umum dengan syarat tertentu karena angka kasus aktif positif COVID-19 di Indonesia sudah di bawah 5.000 orang nih Fauzi. Dan meski demikian, Polresta Malang Kota terus menggencarkan vaksinasi dosis ketiga bagi masyarakat. Ya, Adinda dan juga Publik Jawa Timur, selain vaksinasi yang digelar di klinik, Polresta Malang juga menggelar vaksinasi dengan sistem jemput bola yang dilakukan di pusat keramaian seperti di pasar. Tentunya diharapkan dengan vaksinasi sistem jemput bola ini, capaian vaksinasi booster atau dosis ketiga segera tercapai. Vaksinasi booster atau dosis ketiga dengan sistem jemput bola yang digelar oleh Polresta Malang ini berlangsung di Pasar Besar Kota Malang salah satunya. Dan ini mendapatkan antusiasme yang besar khususnya dari warga masyarakat, para pengunjung pasar. Mereka memanfaatkan vaksinasi jemput bola ini untuk melakukan vaksin. Warga yang akan melakukan vaksinasi tidak perlu mendaftar. Mereka hanya membawa fotokopi KTP, langsung dilayani oleh petugas medis dari klinik Polresta Malang Kota. Warga yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin jenis AstraZeneca, Sinovac, dan juga Pfizer. Kadit Binmas Polsek Lojen Ibtu Anif Setiawati mengatakan vaksinasi booster dengan jemput bola ini targetnya 300 dosis. Vaksin ini digelar di pasar besar untuk menyambut masyarakat yang tidak punya kesempatan melakukan vaksinasi di klinik maupun gerai vaksin yang tersedia. Sementara Soleh, salah satu warga yang mendapatkan vaksinasi di pasar, mengaku senang bisa mendapatkan vaksinasi dengan tidak perlu antri dan datang ke gerai vaksin. Ia hanya membawa KTP, sudah bisa dilayani dan mendapatkan vaksinasi. Betul sekali. Sementara itu, vaksinasi dengan sistem jemput bola selain digelar di pasar besar, juga akan digelar di pusat perbelanjaan. Diharapkan dengan vaksinasi jemput bola seperti ini, target vaksinasi masyarakat Kota Malang bisa segera tercapai. Saat ini, Presiden Joko Widodo sendiri sudah melonggarkan penggunaan masker di tempat umum dengan persyaratan tertentu. Hal itu tentunya merujuk dari kasus aktif positif COVID-19 di Indonesia yang sudah turun di bawah angka 5.000 orang. Vaksin sekarang sudah banyak disediakan baik di Malang, Surabaya, dan berbagai daerah lainnya. Betul. Tinggal kita yang harus memiliki kesadaran diri. Tuh, adik-adik aja udah pada vaksin ya. Sudah berani. Artinya ini juga bukan jadi alasan lagi begitu ya untuk tidak vaksin, khususnya vaksin booster, karena kemudahan juga sudah diberikan di banyak tempat, salah satunya di mal-mal. Katanya nggak perlu ngantri lagi, Betul. sekarang gampang dan di sosial media banyak sekali infonya. Informasi betul sekali. Dan terkait dengan informasi tadi, pelonggaran penggunaan masker dan juga vaksinasi booster di Malang Kota, kita juga akan membahas lebih lanjut begitu ya bersama dengan Bapak Ibda Eko Novianto, Humas Polresta Malang Kota. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang rekan-rekan semuanya, baik yang di studio maupun di rumah. Baik, terima kasih Pak Eko telah bergabung bersama kami di Publik Bicara. Berbicara mengenai vaksinasi booster di Malang sendiri, capaiannya saat ini seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih. Kami juga menyampaikan terkait dengan vaksinasi secara umum di Kota Malang, kurang lebih telah mencapai sekitar 65.000 dosis. Baik, vaksin primer yang terdiri dari vaksinasi 1 dan 2 maupun vaksinasi booster. Menurut catatan dari kami, kita telah menyelenggarakan 65.000 dosis. Demikian, Mbak. Baik.
Tadi di informasi sebelumnya juga dijelaskan bahwasanya vaksinasi jemput bola ini akhirnya dilakukan oleh pemerintah dan juga Polresta Malang begitu ya, untuk memenuhi persentase dari vaksinasi khususnya vaksin booster. Untuk lokasinya sendiri sudah dilakukan di mana saja nih Pak Eko untuk vaksin jemput bola ini? Ya, terkait dengan vaksinasi jemput bola, dalam hal ini Polresta Malang Kota telah menggelar beberapa kali kegiatan vaksinasi jemput bola ini. Sebelum yang kita selenggarakan di pasar, menyasar pada pedagang di lokasi pasar tersebut, kami juga pernah melakukannya di mohon maaf di beberapa tempat-tempat ruko-ruko di mana banyak saudara-saudara kita dari tunawisma, kemudian beberapa juga tukang beca yang mereka kesulitan untuk mendaftar dengan KK maupun kartu tanda penduduk. Dalam hal ini untuk mempercepat program vaksinasi nasional, maka kita jemput bola mendatangi mereka di ruko-ruko, di tempat mereka biasa mangkal, biasa mereka istirahat. Kemudian juga saat Ramadan bulan lalu, kita jemput bola di beberapa masjid di wilayah Kota Malang, di Masjid Jami Kota Malang itu. Setelah kegiatan sholat tarawih, langsung kita minta para jamaah yang belum melaksanakan vaksin primer 1 dan 2 maupun vaksin booster, maka kami meminta kesediaan untuk divaksin, mengingat pada waktu itu salah satu syarat untuk mudik setidaknya kan sudah melakukan vaksinasi dosis 3 atau booster, dan antusiasme masyarakat Kota Malang sendiri dengan vaksinasi booster juga sangat antusias. Terbukti sekali bahwa capaian vaksinasi Kota Malang saat ini untuk vaksinasi dosis 1 itu sudah 100% dari yang ditargetkan, kemudian dosis 2 kita sudah mencapai 80%, untuk yang dosis 3 atau booster 30%. Nah, angka-angka tersebut menempatkan wilayah Kota Malang melalui asesmen dari Kementerian Dalam Negeri, wilayah Kota Malang masuk dalam level 1 sesuai dengan baru nomor 24 tahun 2022. Ya. Artinya kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi ya Pak Eko, sudah cukup efektif dilakukan di beberapa titik di Malang Kota sendiri. Dan kedepannya akankah masih dilaksanakan vaksinasi jemput bola di beberapa titik di Malang Kota? Betul sekali. Kedepannya kita tidak akan berhenti untuk mengejar capai vaksinasi booster ini sendiri. Ingat, sama-sama kita berikhtiar untuk bisa keluar dari pandemi. Ini langsung bisa kami buktikan, besok kami akan menggelar kembali vaksinasi booster yang dikhususkan untuk Aremania dan Aremania, juga masyarakat Kota Malang yang belum melaksanakan vaksinasi primer maupun booster. Kita ketahui bersama dengan level 1 di wilayah Kota Malang sendiri, beberapa relaksasi atau kelonggaran dirasakan oleh masyarakat, termasuk kita dapat menggelar pertandingan sepak bola di stadion dengan dihadiri oleh kapasitas maksimal, namanya 100%. Namun tetap kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Terkait ini, Polresta Malang Kota besok akan menggelar kembali vaksinasi booster jemput bola. Kita nanti kemungkinan akan berada di stadion, kita juga sediakan di klinik Polresta Malang Kota, manakala ada masyarakat atau kelompok supporter dari Arema sendiri yang akan melaksanakan nonton di stadion secara langsung, maka kami himbau kami selalu berkolaborasi dan berkoordinasi terkait dengan ketersediaan vaksinator. Nah, dalam hal ini di Polresta Malang Kota sejauh ini alhamdulillah belum menemui kendala yang berarti, semuanya dapat kita laksanakan secara tertib, aman dan lancar. Demikian. Untuk vaksinnya sendiri di Malang Kota juga aman, Pak Eko, baik dosis yang pertama, dosis kedua maupun booster. Bisa diulangi, Mbak?
Untuk jumlah vaksin dosis Oh, pertama, kedua maupun booster di Kota Malang sendiri, apakah aman Pak saat ini jumlahnya? Untuk ketersediaan vaksin sendiri sampai saat ini di wilayah Kota Malang masih aman. Dan ini Polresta Malang Kota selalu berkoordinasi dengan Kabid Dokes Polda Jawa Timur Baik. tentang ketersediaan vaksin. Apabila nanti dipandang kami membutuhkan support vaksin dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, maka kita akan menambah stok kami. Namun dalam hal ini sampai saat ini kami update dari Sidokes Polresta Malang Kota sebagai leading sektor pelaksanaan vaksinasi di wilayah hukum Kota Malang sampai saat ini masih dalam kategori aman ketersediaannya, Mbak. Baik. Pak, kalau kita berbicara mengenai kelonggaran yang sudah diberlakukan, tadi sempat menjelaskan stadion 100% nih Pak Husi. Betul sekali. Ya, berarti sudah cukup antusiasme tinggi untuk menonton pertandingan bola maupun tempat umum lainnya. Pengawasan protokol kesehatan seperti apa Pak sejauh ini? Apalagi kebijakan pemerintah untuk membuka masker di ruang terbuka. Ya, jadi sebelum ada instruksi tentang atau informasi dari Bapak Presiden terkait beberapa relaksasi termasuk diantaranya memperbolehkan tidak menggunakan masker di area terbuka, kami memiliki satu tim Pak bernama Pamor Keris, patroli motor penegak protokol kesehatan. Nah, jadi sangat intens sekali berpatroli di tempat-tempat umum, khususnya di tempat-tempat keramaian seperti pasar, mal, kemudian di sarana olahraga yang membawa public address atau pengeras suara yang nantinya untuk mengingatkan masyarakat Kota Malang untuk senantiasa tetap tertib dalam protokol kesehatan, tidak euforia yang terdalam. Sebagai kita ketahui bersama saat ini memang penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Malang cukup terkendali hingga kita bisa masuk dalam level 1. Namun untuk memastikan semuanya ini berjalan dengan lancar atau sebagaimana mestinya, kami punya tim yang dinamakan tadi Pamor, patroli motor penegak protokol kesehatan, di mana tim inilah nanti yang akan mengingatkan apabila ditemukan masyarakat mungkin lupa tidak melakukan prokes atau tidak memakai masker. Nah, tim ini Mbak nanti yang sama-sama mengingatkan demikian. Artinya memang sudah ada tim khusus begitu ya sebagai penegak protokol kesehatan. Kemudian Pak Eko, untuk di Kota Malang sendiri apakah ada pembagian wilayah atau tempat-tempat tertentu yang mungkin diperbolehkan masyarakat untuk menenggalkan masker begitu ya, mungkin di tempat olahraga yang terbuka ataukah di mal dan juga tempat makan lain? Bagaimana Pak Eko? Sejauh ini memang belum ada ya, dari instruksi dari pusat juga tidak secara spesifik mengatur hal ini. Namun secara global bisa kita artikan bahwa untuk di tempat terbuka dengan sirkulasi udara yang baik, dengan tidak ada kerumunan masyarakat atau tidak ada kerumunan orang, kita bisa buka masker. Namun idealnya apabila kita memasuki kerumunan tempat publik atau transportasi umum, alangkah baiknya tetap kita gunakan masker untuk mencegah hal yang tidak diinginkan seperti tertular kembali COVID-19. Baik, Pak Eko, capaian vaksinasi yang ada di Malang Kota saat ini kan sudah cukup baik. Bagaimana untuk perjalanan, baik itu kereta api maupun di terminal ataupun bandara, apakah masih menggunakan syarat PCR ataupun antigen? Baik, dengan ketentuan di Inmendagri nomor 24 tahun 2022 yang mengatur perjalanan domestik dalam negeri, di Kota Malang memang khususnya Malang Raya ada beberapa terminal, kemudian kita memiliki stasiun kereta api, kami juga memiliki bandar udara, yang mana untuk pelaku perjalanan dalam negeri apabila yang bersangkutan telah melakukan vaksinasi 3 telah terpenuhi vaksinasi boosternya, maka tidak wajib lagi, sekali lagi tidak wajib untuk kita melakukan PCR test maupun antigen. Demikian. Baik. Kemudian Pak Eko, kita tahu bahwa Kota Malang sendiri ini menjadi salah satu daerah tujuan wisata begitu dari masyarakat
dari luar daerah. Apakah dengan banyaknya masyarakat pada akhir pekan misalnya datang ke Kota Malang dan juga daerah sekitar ini juga mendapatkan pengawasan khusus dan juga pengawasan ketat selama pandemi COVID-19 ini, terkait mungkin pengecekan sudah divaksin atau belum, suhu tubuh dan lain sebagainya? Baik, terima kasih. Terkait dengan banyaknya wisatawan domestik ya, atau wisatawan mancanegara sekalipun yang masuk di wilayah Kota Malang, sarana proteksi dari kita dalam hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 kita bersama untuk memproteksi dari dalam adalah kita harus melakukan vaksinasi, baik yang primer maupun yang booster. Kemudian untuk benteng kita dari luar, tetap kita laksanakan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten. Namun implementasi nyatanya adalah Malang ini kan terkenal sebagai kota. Nah, untuk mengefektifkan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 terutama dari carrier ya, wisatawan yang dari luar Kota Malang, kami telah menghimbau kepada pemilik hotel, restoran, mall, tempat publik, tempat makan itu untuk selalu mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi sebelum masuk ke dalam objek yang dituju. Dalam hal ini apabila wisatawan tersebut dalam kategori zona hijau, maka akan terbaca dalam sistem di aplikasi Peduli Lindungi. Namun apabila tidak lulus screening di Peduli Lindungi, maka nanti tim yang dari Satgas COVID di Kota Malang berkoordinasi dengan pemilik hotel, restoran, dan sebagai tadi saya sebut di awal, maka nanti wisatawan tersebut diarahkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut. Demikian. Baik, terakhir Pak Eko, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, baik himbauan ataupun ajakan vaksinasi? Silakan. Ya, saya menghimbau khususnya, kami dari Polresta Malang Kota menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Malang yang belum mendapatkan vaksinasi primer, dalam hal ini vaksinasi 1, 2 maupun vaksinasi booster. Mari kita sama-sama keluar dari pandemi ini dengan berikhtiar untuk sama-sama melaksanakan vaksinasi di gerai-gerai vaksinasi yang sudah ditunjuk oleh Polresta Malang Kota, ada di klinik Polresta, kemudian juga ada vaksinasi door to door, ada vaksinasi jepang. Jadi sudah, mohon maaf, mungkin sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak vaksin. Nah, karena segala kemudahan vaksinasi sudah kami buat. Untuk itu, mari sama-sama kita mengembalikan Kota Malang menjadi sehat, menjadi produktif, menjadi sehat kembali dengan sama-sama mensukseskan program pemerintah hal vaksinasi. Juga yang tak kalah penting, protokol kesehatan juga tetap kita terapkan secara konsisten. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibda Eko Novianto, Humas Polresta Malang Kota sudah bergabung bersama kami di Publik Bicara dan pastinya juga mengedukasi masyarakat di Kota Malang dan juga di Jawa Timur terkait dengan vaksinasi, khususnya vaksin booster. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Eko. Selamat beraktivitas kembali dan sehat selalu pastinya. Terima kasih, selamat sore, salam sehat dari Polresta Malang Kota. Baik. Nah, tadi kita sudah memberikan informasi mengenai vaksinasi booster. Betul sekali. Banyak